Kekalahan telak Manisa BBSK dari pemuncak klasemen Karsiaka FK dengan skor 3-1 menjadi pukulan berat bagi Megawati Hangestri. Walau belum turun membela tim karena masih dalam masa transisi pasca Livoli 2025, Megawati tampak tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya melihat performa rekan-rekannya yang belum stabil di awal musim Kadinlar 1. Liga Turki itu memang dikenal keras dan kompetitif, dan posisi Manisa yang kini merosot ke peringkat 10 dengan hanya mengantongi 4 poin dari 2 laga awal membuat tekanan semakin besar bagi klub promosi tersebut. Sumber-sumber media Turki melaporkan bahwa Megawati yang tengah berada di Indonesia sempat, gigit jari, menyaksikan hasil buruk itu melalui siaran langsung. Sebagai rekrutan bintang dari Asia, publik Turki menantikan debutnya dengan penuh harapan, terutama karena gaya permainannya yang eksplosif di lini serang bisa menjadi pembeda di tengah tumpulnya serangan Manisa BBSK dalam 2 pertandingan terakhir. Ketiadaan sosok oposite tangguh terlihat jelas, Manisa kerap kehilangan momentum di set ketiga dan keempat saat menghadapi tekanan dari Karsiaka FK. Gorkem Kazan, pelatih kepala Manisa, dalam konferensi pers usai laga kembali menegaskan bahwa tim masih dalam proses adaptasi. Ia juga mengingatkan publik agar tidak menaruh ekspektasi terlalu cepat kepada Megawati. Kami tahu kapasitas Megawati, tapi saat ini prioritasnya adalah pemulihan. Setelah Livoli, dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan cuaca di Turki. Namun, tentu kami semua menantikan kehadirannya sesegera mungkin, ujar Kazan. Sementara itu, media sosial di Turki dan Indonesia langsung ramai membahas kondisi Manisa. Banyak fans Manisa yang menyebut bahwa tim benar-benar membutuhkan Megawati untuk mengangkat moral dan daya dobrak. Di sisi lain, fans Indonesia justru meminta agar Megawati tak terburu-buru, mengingat jadwal padat dan risiko cedera jika langsung tampil tanpa istirahat cukup. Tagar-tagar Megawati Hangestri dan tagar Manisaps bahkan sempat trending di platform X Twitter Turki. Meski pahit, hasil ini diharapkan bisa menjadi pelajaran penting bagi skuad Manisa. Mereka kini harus segera berbenah sebelum menghadapi pekan ketiga yang tak kalah berat. Megawati sendiri dikabarkan akan segera berangkat ke Turki dalam waktu dekat setelah mendapatkan izin penuh dari pelatihnya di Livoli. Harapan publik ini tertuju pada momen debut sang Queen of Spike, asal Indonesia yang diharapkan mampu menjadi katalis kebangkitan Manisa BBSK di Kadinlar 1 Ligi. Tanda hubung. Kekalahan dari Karsiaka FK menjadi pembicaraan hangat di internal Manisa BBSK. Suasana ruang ganti seusai pertandingan benar-benar hening, nyaris tanpa suara. Beberapa pemain seperti Cansu Ayildis dan libero Nas Korkmaz tampak menunduk kecewa. Mereka sadar, laga ini seharusnya bisa berjalan lebih baik andai tim tampil lebih tenang di set ketiga dan keempat. Pelatih Gorkem Kazan bahkan tak langsung berbicara banyak kepada para pemain. Ia hanya menatap papan skor, menarik napas panjang, lalu meninggalkan ruang ganti dengan wajah penuh beban. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan poin, tapi juga menurunkan moral tim yang baru saja merasakan atmosfer kompetisi kasta kedua Turki. Sementara di Indonesia, Megawati Hangestri menyaksikan siaran pertandingan tersebut melalui tablet pribadinya di rumah. Ekspresinya tegang sejak awal laga. Ia sempat tersenyum saat Manisa mencuri set kedua, tapi wajahnya langsung berubah muram ketika melihat timnya kembali goyah di 2 set terakhir. Ia mengetik pesan singkat ke asisten pelatih Manisa, menanyakan kondisi tim dan mengucapkan semangat kepada rekan-rekannya. Katakan pada anak-anak, aku akan segera datang. Aku tak sabar untuk bermain bersama kalian, tulisnya dengan nada penuh tanggung jawab. Ia tahu, beban di pundaknya kini semakin besar, bukan hanya sebagai pemain asing, tapi juga sebagai simbol harapan bagi tim yang sedang kehilangan arah. Di sisi lain, media Turki mulai mengkritik performa Manisa BBSK yang dinilai terlalu bergantung pada kehadiran Megawati, padahal sang bintang belum juga tampil. Salah satu media olahraga Turki, Fanatik Spor, menulis artikel berjudul, Manisa BBSK belum hidup tanpa Megawati. Dalam artikelnya disebutkan bahwa absennya pemain asal Indonesia itu membuat serangan Manisa monoton dan mudah ditebak. Mereka butuh Megawati bukan hanya karena power spike-nya, tapi karena kehadirannya memberi efek psikologis besar di lapangan, tulis jurnalis Mehmet Ersoy. Kritik ini memicu perdebatan di kalangan penggemar, sebagian mendukung pandangan itu, namun banyak pula yang menilai tim harus bisa berdiri di atas kaki sendiri sebelum Megawati tiba.
Gorkem Kazan kemudian berbicara dengan para pemainnya di sesi latihan esok harinya. Dengan nada tegas namun menenangkan, ia berkata, kita tak bisa menunggu penyelamat. Megawati akan datang untuk memperkuat, bukan menyembuhkan. Tapi kalian harus bertarung lebih dulu dengan hati. Kalimat itu menggema di ruang latihan. Para pemain menyadari pesan pelatihnya, bahwa semangat juang dan disiplin adalah pondasi utama sebelum kehadiran bintang asing bisa memberi dampak maksimal. Di antara para pemain, tampak kapten tim, Simai Duru, memimpin rekan-rekannya dalam latihan tambahan, mencoba memperbaiki koordinasi serangan dan pertahanan. Sementara Megawati sendiri berlatih ringan di lapangan tertutup di Jakarta. Ia menjaga kondisi dengan menu latihan dari pelatih pribadinya, fokus pada power dan stabilitas lutut yang sempat kelelahan usai Livoli 2025. Dalam sesi latihan itu, Megawati tampak merenung. Aku tahu aku tak boleh terburu-buru, ucapnya lirih. Tapi di sisi lain, ia merasa terpanggil untuk segera membantu timnya. Ia bahkan sempat menelpon pelatih Kazan malam harinya. Dalam percakapan itu, Kazan menenangkan Megawati dan berkata, kami menunggumu, tapi kesehatanmu tetap nomor satu. Ingat, kau bukan sekadar pemain, kau simbol perjuangan bagi tim kecil yang ingin bermimpi besar. Ucapan itu membuat Megawati tersenyum, ada rasa hangat sekaligus tanggung jawab yang semakin besar dalam dirinya. Hari berikutnya, berbagai media mulai menyoroti antusiasme publik terhadap kabar kedatangannya. Laporan menyebutkan tiket laga kandang Manisa pekan depan sudah mulai terjual habis, padahal Megawati belum dipastikan turun bermain. Kehadirannya saja sudah membuat suasana berbeda, tulis akun resmi klub dalam unggahan di media sosial. Fans mulai memasang spanduk bertuliskan, Welcome our Queen, Megawati. Di sekitar stadion, beberapa penggemar bahkan membuat mural wajahnya di dinding luar stadion dengan nuansa warna ungu dan putih, warna kebanggaan Manisa BBSK. Di tengah hiruk-pikuk itu, Megawati menyiapkan diri dengan tenang. Ia tahu tekanan publik bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bertekad agar debutnya nanti tidak hanya sekadar tampil, tapi benar-benar menunjukkan mengapa dirinya dijuluki Megatron. Ia ingin membawa semangat profesionalisme dan keikhlasan dalam bermain, sebagaimana pesan yang dulu selalu ia ingat dari pelatihnya di Indonesia, mainlah bukan untuk terkenal, tapi untuk memberi arti. Ketika malam tiba, Megawati duduk di teras rumahnya sambil memandangi langit. Ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya, aku akan datang, bukan untuk jadi penyelamat, tapi untuk jadi bagian dari perjuangan. Kalimat itu menjadi mantra motivasinya. Di sisi lain, pelatih Kazan di Turki memantau kondisi cuaca dan jadwal latihan, memastikan semuanya siap untuk menyambut kehadiran pemain yang paling dinantikan musim ini. Ia tahu, begitu Megawati menginjakkan kaki di Turki, bukan hanya performa tim yang berubah, tapi semangat seluruh kota Manisa pun akan ikut menyala. Dan di antara semua kegelisahan, satu hal pasti, Manisa BBSK masih punya asa. Walau terpuruk di awal, mereka belum menyerah. Dengan atau tanpa Megawati, tim ini akan berjuang. Tapi semua orang tahu, ketika sang Ratu Spike akhirnya datang, musim Kadinlar 1 Ligi mungkin tak akan sama lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kedatangan Megawati Hangestri ke Turki akhirnya menjadi momen yang dinantikan ribuan fans Manisa BBSK. Hari itu, Bandara Izmir Adnan Menderes berubah seperti lautan ungu putih, warna kebanggaan klub. Puluhan spanduk bertuliskan, host Geldin Megawati, selamat datang, Megawati terbentang di sepanjang area kedatangan internasional. Ketika Megawati muncul dengan balutan jaket tim nasional Indonesia dan hijab hitamnya yang khas, sorak-sorai langsung menggema. Banyak fans tak percaya bahwa bintang Asia yang sempat memukau dunia voli Korea kini benar-benar memilih bergabung dengan tim kecil seperti Manisa. Di tengah kerumunan, Megawati hanya tersenyum ramah, melambaikan tangan, dan berulang kali mengucapkan terima kasih dalam bahasa Turki yang ia pelajari beberapa minggu terakhir, Teşekkür ederim. Setibanya di Manisa, suasana semakin meriah. Klub menyiapkan penyambutan sederhana namun penuh makna di aula latihan utama mereka. Pelatih Gorkem Kazan dan seluruh staf berdiri menyambut dengan tepuk tangan panjang. Selamat datang di rumah baru, ujar Kazan sambil menyalami Megawati. Ia lalu memperkenalkan satu persatu pemain kepada sang bintang. Momen hangat terjadi ketika Megawati memeluk kapten tim, Simai Duru, dan berkata dengan suara lirih, ayo kita mulai perjuangan ini. Kata-kata itu membuat beberapa pemain meneteskan air mata, mereka tahu,
inilah saatnya lembaran baru dimulai. Di sesi latihan pertama, Megawati langsung menunjukkan kelasnya. Walau baru tiba, ia tetap bersemangat dan penuh energi. Spike kerasnya membuat bola meluncur deras melewati blok lawan latihan, membuat seluruh pemain bertepuk tangan kagum. Namun di balik itu, Megawati juga menunjukkan sisi lembutnya. Ia tak segan menepuk bahu pemain muda, memberi semangat dan membangun komunikasi dengan bahasa tubuh sederhana. Pelatih Kazan tersenyum puas. Energinya luar biasa, katanya kepada media. Dia bukan hanya bintang, tapi juga pembawa semangat. Ini yang kami butuhkan. Media Turki langsung menyorot debut latihan Megawati sebagai tanda awal kebangkitan Manisa BBSK. Video cuplikan Spike pertamanya menembus 1 juta tayangan dalam waktu kurang dari 24 jam di media sosial. Komentator Turki bahkan menjuluki momen itu sebagai Dogunun Gokgurul Tusu, artinya guntur dari timur. Julukan itu melekat kuat sejak hari itu, menggambarkan kekuatan sekaligus karisma Megawati yang tak hanya mencuri perhatian lewat permainan, tapi juga lewat sikap rendah hatinya. Klub pun langsung memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan semangat seluruh pemain dan supporter, menegaskan bahwa musim Manisa belum berakhir. Dan di malam hari, setelah latihan usai, Megawati duduk di balkon hotelnya sambil memandang lampu kota Manisa yang tenang. Ia membuka ponselnya, membaca ratusan pesan dukungan dari fans Indonesia dan Turki. Lalu ia mengetik satu kalimat sederhana di akun resminya, perjalanan ini baru dimulai. Aku datang bukan untuk jadi bintang, tapi untuk membawa cahaya. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Para pendukung percaya, dengan semangat dan kerja keras Megawati, musim yang tadinya suram akan berubah menjadi kisah kebangkitan, kisah yang kelak akan dikenang sebagai awal kejayaan kecil bernama Manisa BBSK.